Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sangat saya hormati Ibu Dr. Laili Rahmawati STMA, Ibu Dr. Diah Ayundawati MPD selaku tim asesor Provinsi Jawa Timur yang sangat-sangat saya banggakan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Pangketerjo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, dan tak lupa kepada seluruh Dewan Guru SDN 1 Pangketerjo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan yang sangat saya banggakan. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini mulai dari tanggal 31 Agustus 2022 dan 1 September 2022 pada pagi sampai siang hari ini masih diberi kesehatan baik lahir maupun batin, bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Amin. Salawat serta salam tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingan risalah kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram menurut adinul Islam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti sini selaku pembawa acara dalam rangka refleksi visitasi daring akreditasi tahun 2022 SDN 1 Pangketerjo, Kecamatan Sugio yang telah dilaksanakan selama 2 hari. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan, apa yang telah dikerjakan bisa membawa manfaat bagi lembaga kita, khususnya SDN 1 Pangketerjo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, dan bisa membawa khususnya nilai yang bagus. Itu permintaan dari lembaga kita, Bu. Langsung saja untuk meningkat waktu, yakni pembukaan, jadi sambutan-sambutan untuk acara selanjutnya, yakni refleksi yang keempat, yaitu kesan-kesan dari Bapak Ibu Guru, yang selanjutnya yakni penutup dilanjutkan dengan doa. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, ini sambutan-sambutan yang akan disampaikan beliau, Kepala Sekolah SDN 1 Pangketerjo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, yang akan disampaikan panjenenganipun Bapak Sotikin SPD SD. Beliau dipersilakan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asesor dari Ban SM Provinsi Jawa Timur, yaitu Ibu Dr. Laili Rahmawati STP MA. Yang terhormat Ibu Dr. Diah Ayundawati MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Pangketerjo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada siang hari ini kita masih memberikan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan apa yang menjadi kegiatan
kita bersama, yaitu visitasi daring, akreditasi tahun 2022 SDN 1 Pangkaterjo, Kecamatan Sugiyo, Kabupaten Lamongan. Yang kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asesor yang menghormati dan Bapak Ibu Guru SDN Pangkaterjo yang berbahagia, dalam kegiatan akhir visitasi daring ini, kami atas nama lembaga SDN Pangkaterjo 1 menyampaikan terima kasih kepada Ibu Asesor, utamanya kepada Ibu Dr. Laili Rahmawati dan Ibu Dr. Dia Ayundawati MPD atas terlaksananya visitasi daring akreditasi yang dimulai pada tanggal 31 Agustus kemarin sampai tanggal 1 September hari ini, yang sudah berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan dengan terlaksananya kegiatan visitasi pada hari ini, mudah-mudahan kami pihak lembaga SDN Pangkaterjo 1 kedepannya lebih maju, lebih berkembang, dan harapan kami paling tidak mendapatkan nilai seperti pada waktu sebelumnya. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih juga kita sampaikan kepada Ibu Laili Rahmawati dan Ibu Dia Ayunda atas bimbingan dan masukannya kepada lembaga kami. Semoga nanti kami dengan masukan Bunda keduanya, kami bisa melaksanakan bimbingannya sehingga ke depan lembaga kami bisa lebih maju lagi. Pesan dari kami, Bunda, semoga Bunda Laili Rahmawati dan Bunda Dia Ayundawati selalu ingat pada lembaga kami SDN 1 Pangkaterjo. Lembaga kami ada di desa, Bunda, mohon maaf. Mudah-mudahan pada saat visitasi ini Bunda selalu mengenangnya setiap saat, utamanya kepada kami sebagai kepala sekolah SDN 1 Pangkaterjo dan seluruh Dewan Guru SDN Pangkaterjo. Kami atas nama pribadi dan mewakili guru-guru yang ada di lembaga kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan selama 2 hari ini, dalam kegiatan visitasi daring akreditasi tahun 2002 ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bunda keduanya, baik Ibu Laili Rahmawati maupun Ibu Dia Ayundawati, kami keluarga besar SDN 1 Pangkaterjo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada acara refleksi ini, kami mohon bimbingan dan saran kepada Bunda keduanya demi peningkatan mutu pendidikan yang ada di lembaga SDN 1 Pangkaterjo. Demikian sambutan dari saya. Bila ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan, kami atas nama kepala sekolah mewakili Bapak Ibu Dewan Guru, sekali lagi Bunda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan ucapan Ihdinas Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan atau ucapan terima kasih yang telah disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Pangkaterjo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dari tim asesor
khususnya Ibu Lali Rahmawati STP MMA dan Ibu Dr. Diah Yogawati IPD, itu yang telah banyak disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan di hati tim asesor bisa mendapatkan nilai yang bagus. Permintaannya seperti itu, Bu. Hadirin Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yakni kesan-kesan yang akan disampaikan perwakilan dari Bapak Ibu Guru Keluarga Besar SDN 1 Pangkatrejo, Kecamatan Sudio Kabupaten Lamongan, yang akan diwakili panjenenganipun Bapak Khalil SPD, panjenenganipun Kabupaten Semanggaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tim Asesor Ban Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Layuli Rahmawati STP MMA, yang terhormat Ibu Dr. Diah Yogawati MPD, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Pangkatrejo beserta Bapak Ibu Dewan Guru. Marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti penutupan dalam rangka visitasi daring akreditasi tahun 2022 di SDN 1 Pangkatrejo. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap dimakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu asesor yang saya hormati, kami atas nama wakil dari Dewan Guru akan memberikan pesan dan kesan selama pelaksanaan visitasi daring akreditasi tahun 2022 di SDN 1 Pangkatrejo. Ibu asesor yang saya hormati, selama visitasi daring SDN 1 Pangkatrejo, teman-teman guru pada saat diwawancara atau memberikan apapun terasa sebegitu kurang percaya diri atau nervous ya, karena kita ketahui bahwa selama ini belum pernah melaksanakan Zoom seperti ini atau daring seperti ini. Jadi mohon maaf Ibu asesor, teman-teman, banyak yang nervous. Mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak demikian atau bisa lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya perlu saya sampaikan bahwasanya dalam pelaksanaan visitasi daring akreditasi tahun 2022 ini tentunya banyak ditemukan oleh Ibu Tim Asesor kekurangan ataupun prestasi yang kurang menurut Ibu Asesor, maka mohon dimaklumi ya. Untuk selanjutnya mohon nanti untuk bimbingannya dari Ibu Asesor. Mudah-mudahan Ibu Asesor nanti bisa memberikan
bimbingan yang nantinya akan kita jadikan sebagai acuan untuk kedepannya sehingga lembaga kami bisa menjadi lebih baik. Itu aja yang Itu aja yang saya hormati. Kami atas nama dari Dewan Guru, wakil dari Dewan Guru, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asesor atas bimbingannya, atas rawuhannya di SDN kami. Kami sebagai wakil dari guru banyak mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari teman-teman guru ada SDN 1 Pangrejo apabila ada tingkah laku, ucapan ataupun yang lainnya yang kurang berkenan di hati Ibu Asesor, kami atas nama guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Ibu Asesor juga kami harapkan jangan melupakan SDN kami. Saya harapkan demikian dan mudah-mudahan Ibu Asesor selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan apa yang diharapkan selanjutnya. Hanya itu saja dari kami sebagai wakil dari Dewan Guru. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampaikan tadi pesan-pesan yang telah disampaikan dari perwakilan Bapak Ibu Guru Keluarga Besar SDN 1 Pangkaterjo Kecamatan Sujo Kabupaten Lamongan. Mudah-mudahan dan mohon dengan semangat dari Ibu tim asesor yang intinya Ibu tim asesor tidak lupa dengan lembaga kita. Intinya itu. Yang kedua barangkali ada proposal terkait pembelajaran di tingkat pusat, mohon untuk Ibu tim asesor untuk koordinasi atau menghubungi Bapak Kepala Sekolah, itu permintaan supaya perkembangan di lembaga kita lebih maju dan tidak mengolah dengan SD yang lain. Itu intinya, Bu. Untuk acara selanjutnya itu refleksi visitasi daring akreditasi tahun 2022 SDN 1 Pangrejo, Kecamatan Sujo, Kabupaten Lamongan, yang akan disampaikan Ibu tim asesor Provinsi Jawa Timur, beliau Ibu Dr. Eli Rahmawati, PMMA, dan Ibu Dr. Diah Windawati, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Oke. Bunda dulu apa saya dulu? Sakerso, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada hari ini, selama 2 hari ini, kita sudah melakukan visitasi daring. Sebentar sebelum saya melanjutkan, yang tadi memberikan pesan-pesan Pak siapa, Pak? Pak Khalil. Pak Khalil. Oh, Khalil, Khalil ya. sampai sekarang apa masih nervous, Pak? Sampai hari ini masih nervous nggak, Pak Khalil? Sudah enggak. Yang kemarin pertama Bunda. Oh, pertama aja ya. Sekarang udah nggak nervous lagi ya. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Sodikin SPD SD, Bu Dia Yunda, serta Bapak Ibu yang
yang luar biasa ya dari SDN Pangkatrejo. Untuk hari ini apresiasi itu seragamnya bagus, warnanya coklat ya, kelihatan rapi. Wah, ini apresiasi untuk SDN Pangkatrejo. Ternyata bagus ya, warna dress code-nya pakai coklat, itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya hari ini sudah mulai rileks ya, tidak kayak kemarin ya, sehingga ya, beda ya dengan kemarin ya perasaannya. Cuman saya tadi belum mendapat apa namanya kesan-pesan dari Pak Khalil. Performa kita seperti apa ya? Belum disampaikan ya Bu ya. Kan jadi datar aja yang disampaikan, terima kasih, mohon maaf gitulah. Kita mintanya performa kita seperti apa gitu loh. Nanti disampaikan ya, mungkin ada yang menyampaikan oke, apa medeni gitu ya. Apa bagaimana ya, apa begitu kita buka room itu langsung gregesi semua atau tensinya naik semua. Nah, itu perlu itu apa namanya curhatan ini nanti disampaikan di sini. Karena prinsipnya begini, bahwa saya dan dia tidak melakukan pembinaan ya. Kami tidak melakukan pembinaan, itu yang perlu digarisbawahi. Kami hanya melihat, memotret, menvalidasi, menverifikasi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di SDN Pangkatrejo yang disesuaikan dengan butir-butir yang ada dalam IASP 2020. Prinsipnya itu. Kemudian beberapa memang kita sudah dapatkan ya informasi, dokumen ya, kegiatan yang kita amatin secara bersama. Mungkin secara garis besar ada beberapa yang sudah cukup baik. Tadi Pak MC-nya namanya siapa Pak MC-nya? Pak Muhammad Rianto. Pak Muhammad Rianto tadi mengharap nilainya bagus ya. Saya jawabnya saya tidak memberi janji. Amin. Insya Allah kami akan menuliskan sesuai dengan yang kami potret. Nah, Bapak merasa gimana? Nanti itu yang akan kami tulis ya Bu Dia ya. Jadi kami tidak akan apa namanya mengada-ada. Kalau memang baik kita tulis baik. Nah, jadi harus sportif ya. Memang baik, gurunya rajin, misalkan dokumennya lengkap, pelaksanaannya sudah dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam IASP, tentunya kami akan tuliskan secara baik. Ya, kemudian tetapi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi oleh SDN Pangkatrejo yang mungkin dioptimalkan lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Sodikin tadi, bahwa manfaat daripada aplikasi adalah meningkatkan mutu layanan, nggih. Jadi itu. Walaupun saya tidak menjelaskan satu persatu poin mana yang harus ditingkatkan, saya yakin Bapak Ibu sudah nyadar kok. Oh, kayaknya yang kurang ini, kayaknya yang kurang ini, Pak ya. Walaupun saya nggak nyampaikan, dia juga nggak nyampaikan, ternyata oh ini. Nah mungkin oh ini segera dicatat, nanti ditindaklanjutin apa nanti perbaikan ke depan untuk meningkatkan layanannya, begitu nggih Bapak Ibu. Tapi mungkin saya tetap juga harus menyampaikan garis besarnya aja apa yang perlu ditingkatkan. Yang pertama terkait dengan mutu lulusan. Mutu lulusan ini kan di era digital, di abad 21, anak-anak itu tantangannya tinggi. Sehingga kita para pemerhati atau praktisi di bidang pendidikan upayakan bisa meningkatkan keterampilan anak, berkomunikasinya itu lebih baik lagi, kemudian berkolaborasi, gimana untuk merangsang anak lebih kreatif, inovatif, optimalkan dengan IT, karena anak sekarang itu zamannya zaman IT, zamannya digital ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita ikut. Jadi ada beberapa mungkin Bapak Ibu guru yang kurang mengikuti, ya harus belajar ya, karena memang zamannya sekarang itu. Dan kita di era sekarang kita harus melihat anak-anak sekarang zamannya seperti apa. Anak-anak sekarang trennya apa. Kita ikutin itu, tetapi tetap pada ranah di bidang pendidikan. Kemudian untuk komponen proses pembelajaran yang perlu dioptimalkan kemarin ya mengenai proses pembelajaran itu
kan merupakan apa ya, inti bahwa anak itu bisa menjadi baik kalau proses pembelajarannya baik. Ya, proses pembelajaran baik itu dimulai dari perencanaan yang baik. Jadi bagaimana guru menyiapkan RPP dengan baik, kelengkapannya, persiapan materinya. Contohnya tadi aja yang dipraktekkan baik Bu Tria sama Bu Sundari ya. Saya yakin malam itu sudah belajar Bu Tria sama Bu Sundari itu. Sudah Bisa tidur. baca-baca RPP-nya, mungkin nggak bisa tidur. Nah, itu menandakan bahwa sebenarnya kalau guru menyampaikan materi tapi dengan persiapan yang baik, maka outputnya akan baik. Jadi proses ini merupakan apa ya, tulang punggung dari berhasilnya suatu pendidikan. Tetapi proses ini terkait dengan mutu guru tentunya. Nah, menjadi guru yang baik harus merencanakan apa yang mau diajarkan, metodenya apa, strateginya apa. Usahakan bervariasi dan membuat anak senang mengikuti pembelajaran. Dan kaitkan dengan hal-hal yang konkret yang dia bisa terima. Jadi jangan terlalu teoritis di awang-awang, tapi yang membumi, yang anak-anak sehingga bisa terima konsep-konsep sederhananya. Mungkin ini perlu banyak baca, banyak browsing, bagaimana teknik-teknik memberikan materi pada anak. Kita bisa tiru seperti kayak tes-tes les ruang guru ya. Kita bisa tiru. Coba Bapak Ibu mungkin lihat bagaimana les privat ruang guru itu ternyata sukses. Ternyata apa? Materinya sedikit, yang disampaikan itu menarik. Misalkan matematika kan jadi momok ya bagi anak. Tapi saat disampaikan oleh tutor dari ruang guru, saya bukan endorse ya, tapi hanya paling tidak kita harus melihat kanan kiri kita. Ya, ternyata dengan di matematika itu disampaikan ala ruang guru itu hal yang sulit itu jadi mudah dan anak itu bisa menerima dengan baik. Mungkin itu ada kalanya kita belajar ke sana. Jadi Bapak Ibu guru belajarnya jangan terlalu konvensional, tapi juga melihat era yang sekarang ini seperti apa. Walaupun memang Lamongan jauh dari, tidak masalah. Anak-anak sekarang tuntutannya tinggi. Ya, sehingga mungkin itu akan memberi output yang lebih baik. Sehingga memang jadi guru harus prepare-nya lebih baik. Ya. Kemudian terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Bu Dia bahwa evaluasi itu juga perlu. Evaluasi diri, baik yang rutin dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian lebih baik lagi evaluasi itu juga dilakukan oleh teman, oleh sesama guru, saling mengoreksi, dan ditambah lagi evaluasi dari siswa. Itu yang ideal. Sehingga guru itu semakin lama kinerjanya semakin baik, performanya semakin baik, dan cara mengajarnya disukai oleh siswa. Mungkin menurut guru ini baik, tapi nggak disukai oleh siswa, bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus menempatkan posisi kita di posisi anak. Jadi bukan memaksa anak di posisi kita. Ya, jadi itu mungkin yang perlu digarisbawahi. Kemudian buat suasana pembelajaran itu menyenangkan. Walaupun ada keterbatasan ruangan di sana. Kelas 1 sama kelas 6 harus bersekat. Begitu satunya rame, nah guru harus berpikir cerdas. Bagaimana membuat anak yang di sini tetap fokus. Nah, ini perlu trik-trik khusus ya. Kita apa daya ruangannya ada itu, tapi kita harus berupaya mengoptimalkan pembelajaran sehingga outputnya itu tetap bisa maksimal. Mungkin di luar ya, di halaman, apalagi halaman yang begitu luas. Nah, itu suatu potensi ya, bahwa guru itu lebih kreatif atau smart dalam membawa anak-anak dalam pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian untuk pembinaan bakat minat ya. Walaupun di sana juga sudah ada beberapa eskul ya,
mungkin lebih ditingkatkan lagi, beri kesempatan anak-anak itu mengikuti kompetisi di luar sekolah. Ya, menang urusan nanti. Tapi yang penting anak itu berani berkompetisi dengan sekolah lain. Bahkan mungkin sekecamatan atau sekabupaten. Nah, ini karena apa ya? Kalau udah menang dan didengar orang, oh lulusan Pangkat Rejo itu loh, atau anak Pangkat Rejo itu loh sering menang ini, itu sudah iklan yang non formal, dan itu sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap SDN. Kemudian, nah biar sekolah ini tetap simultan, lebih baik dari tahun ke tahun, jangan dilupakan penjaminan mutu. Penjaminan mutu itu bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Nah, monggo penjaminan mutu yang bagaimana ya yang Bapak Ibu lakukan, tapi tetap dievaluasi. Tahun ini progresnya begini, yang jadi masalah ini, maka kita harus tingkatkan dengan suatu kegiatan yang tahun depan itu meningkat. Sesuai dengan harapannya Pak Muhammad tadi, kalau bisa nilainya bagus. Nah, itu harapan yang bagus ya Pak ya. Dan itu harus kita upayakan untuk menjadi lebih baik. Tentunya untuk menjadi lebih baik ini bukan keniscayaan, dan itu bisa dilakukan oleh SDN Pangkat Rejo. Mungkin itu dari saya ya. Mungkin dari Bunda Dia nanti ada tambahan, dipersilakan. Sedikit lagi untuk closing, saya ada pantun nih. Ada pantun dikit. Ya. Ke warung beli tempe kering. Visitasi tahap 5 dilaksanakan secara daring. Lamongan, Kota Wingko, harus top SDN Pangkat Rejo. Oke, mungkin dari saya itu. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bunda belum bisa. Ayo, harusnya dibalas itu sama teman-teman di Pangkat Rejo. Iya, saya berpantun harus dibalas itu Pak Sodikin. Saya ngarang ini tadi. Menambah sedikit ya. Menambah sedikit saja. Tadi mungkin Bunda kelewatan, yaitu tentang BK, Pak Sodikin ya. Walaupun BK itu tidak ada di SD, ya, tidak ada khusus guru BK. Tolong nanti menunjuk salah satu guru yang bertanggung jawab pada administrasi BK. Maksudnya administrasinya tidak sebanyak yang di SMP mungkin ya. Jadi di situ ada catatan-catatan pelanggaran sekecil apapun, itu silakan dicatat. Untuk apa? Untuk membuat suatu perencanaan ke depan. Mengapa anak-anak misalnya pelanggaran banyak yang ini di poin ini misalnya. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Itu ya, satu. Kemudian ini untuk pembelajarannya, ya. Untuk pembelajaran Bapak Ibu, ini saya sedikit saja. Kan kalau K13 itu adalah pembelajaran yang hot ya, salah satunya. Pembelajaran yang merangsang anak untuk berpikir kritis, untuk mengeksplorasi daripada pemahaman atau pengetahuannya. Ini harus satu, seperti Bunda Leli tadi sampaikan, harus perencanaannya harus baik. Ya. Betul-betul direncanakan sesuai dengan situasi dan kondisi, karakteristik siswa maupun karakteristik materinya. Tapi yang tidak kalah pentingnya yaitu media pembelajaran harus tepat, gitu ya. Kemudian lagi yaitu kalau kita itu menuntut anak berpikir kritis, maka kita harus membuat suatu pembelajaran yang hot juga. Ya. Kan ada ranah C1 sampai C6 ya. Kalau penjenengan itu memberikan tugas-tugas anak hanya sampai C3 saja, maka pola pikir anak harus hanya sampai C3. Tapi kalau penjenengan memberikan pembelajaran sampai C6, insya Allah anak juga akan mempunyai kemampuan sampai C6. Ingat bahwa sekarang itu pembelajaran adalah berbasis pada siswa, pada anak. Atau kita sebut adalah di sini pembelajaran itu harus berbasis kegiatan. Jadi banyak melibatkan anak di dalam satu kegiatan. Jadi harus dikurangi ceramahnya, ya.
ceramah itu suatu metode yang bukan metode yang tidak baik-baik. Kita tidak bisa menghindari dari metode ceramah. Namun kita harus tahu kapan kita harus ceramah, ya. Kapan kita harus tidak ceramah itu harus tahu, ya. Itu metode-metode banyak sekali. Walaupun diskusi pun pasti dilalui dengan ceramah. Nah, kemudian supaya pembelajaran itu aktif, walaupun pembelajaran itu kelompok, harus didahului dengan pembelajaran tugas individu dulu. Nah, jadi active learning ya, pembelajaran aktif itu tidak ada anak satupun yang tidak aktif mengikuti belajar. Jadi pengelolaan kelas ini perlu perlu ditingkatkan. Apalagi ini anaknya kan cuma sedikit. Jadi bagaimana kolaborasi ya, kolaborasi kerjasama ini dimunculkan. Tapi dua-duanya sudah bagus tadi. Sudah bagus, hanya tinggal sedikit-sedikit polesan gitu aja. Ya, Bu Fitria bagus, Bu Sundari bagus ya. Namun saya pun mungkin kalau praktek pasti ada kekurangan pasti. Yang bisa melihat adalah orang lain. Jangan lupa bahwa dalam menutup suatu pembelajaran berikan dia adalah makna dari pembelajaran yang baru dibahas itu apa. Itu sangat penting. Jadi pesan-pesan moral yang ada di materi itu apa itu sampaikan. Misalnya anak-anak ketika mengenal huruf ya, mungkin kelas 1 gitu mengenal huruf. Mengapa perlunya kita mengenal huruf? Kemudian manfaat apa kalau kita mengenal huruf dan seterusnya. Kemudian seperti bernapas tadi juga begitu. Kita kan perlu menapas. Kalau kita sudah nggak bisa napas berarti apa akibatnya dan seterusnya. Jadi makna-makna seperti itu. Kemudian perlunya penghijauan dan seterusnya. Nah, jadi makna-makna dalam makna itu harus kita sampaikan kepada anak. Itu poin yang penting di dalam mengakhiri suatu pembelajaran. Mungkin itu Bunda yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya secara pribadi maupun secara tim. Kalau selama ini mungkin kelihatan rotok gitu ya, agak seperti itu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun semua itu tentunya tidak kami sengaja. Kami maunya adalah secara familiar gitu ya. Karena kita sudah menganggap bahwa teman-teman di Pangkaterjo ini menjadi saudara baru kami. Dan saya dan Bu Leli juga saudara di Pangkaterjo ini. Suatu saat insya Allah kita akan bertemu kalau Tuhan mengizinkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi refleksi visitasi akreditasi tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Ibunda bisa membawa manfaat bagi kita, masukan saking panjenengan, kelemahan-kelemahan kita. Mudah-mudahan tahun berikutnya lebih insya Allah kita meningkatkan kerja kita demi lembaga SDN 1 Pangkaterjo. Melakukan penambahan tim asesor akreditasi sangat siap demi SDN Pangkaterjo, tambah semangat lagi demi tahun berikutnya. Amin. Untuk acara selanjutnya yakni penutup, yaitu doa yang akan disampaikan beliau panjenenganipun Bapak Mas Dudi. Pada Mas Dudi untuk selaku pembacaan doa, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan dari pesannya Pak Khalil tadi, Bunda. Boleh, Pak. Yang sedikit aja ya. Bunda Sestor yang kami hormati, terus terang untuk pesan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dan mudah-mudahan
Bunda Asesor berdua diberi panjang umur, Amin. walafiat, bisa Amin. menjalankan tugas-tugas negara dengan penuh semangat, Bunda. Ya. Amin. Amin. Kedua, untuk kesan ya, kami dari awal ya, berpikiran bahwa tim asesor seperti apa yang Ibu Asesor sampaikan kemarin, kelihatan galak atau lain sebagainya, hingga kami sampai hari ini alhamdulillah ya, kesan kami terhadap Ibu Asesor berdua pertama, panjenengan sami bagi kami the best is asesor. Jadi apa yang panjenengan sampaikan ke kami, bahwa kesan kami bahwa panjenengan berdua itu satu, ya, ramah ya, dalam penyampaian ataupun hal apapun. Kedua, kesan bagi kami bahwa panjenengan berdua dalam menilai kami sangat sabar dan penyayang. Itu Bu mungkin yang bisa kami sampaikan kesan kami. Untuk kita berdoa, mudah-mudahan ya semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khusunillah wa bihajatina syalana walawul fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.